Oke, silakan duduk. Baik, buat seluruh anak kami pada saat ini terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua. Di mana pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di pertemuan kedua layanan bimbingan dan konseling yang tujuannya untuk salah satu pemberian bantuan kepada konseling untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Ya, tentu anak-anak kami pada posisi saat ini, posisi belajar, masih banyak anak kami yang memiliki masalah. Nanti kita akan cerita bersama-sama di sini dan kita akan coba mencari solusinya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke berikutnya, ada pun beberapa azas yang harus kita perhatikan dalam konseling kelompok ini. Ada 4. Yang pertama adalah ada azas kerahasiaan. Jadi dalam kegiatan ini segala apapun yang kita ceritakan di sini hanya kita yang tahu, hanya anggota kelompok dan Bapak sebagai konselor. Jadi segala apapun yang kita ceritakan pada hari ini, jadi tidak boleh ditahu oleh orang lain, tidak boleh diinformasikan kepada orang lain. Cukuplah kita yang tahu di tempat ini, sehingga apapun yang kita ceritakan tidak pernah sampai di orang lain. Kemudian ada azas keterbukaan. Jadi segala apapun yang kita ceritakan di sini, segala apapun yang menjadi masalah, jadi kita harus bisa memecahkan, kita harus bisa memberikan keterbukaan masing-masing peserta didik. Ya, jangan ada yang ditutupi, marilah kita saling terbuka. Dan yang berikutnya adalah ada azas kenormatifan. Jadi anak-anak kami dalam ada azas kesukarelaan. Jadi anak-anak kami datang ke sini bukan karena ada keterpaksaan, tetapi karena ada niat dengan nama Dewi Sri Manjaya Wulu, anggota kelompok menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan dan memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima dari anggota kelompok, yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Anak-anak kami harus memperkenalkan diri. Baik, nama saya Alexander Reva, masih dipanggil Camat Poli Badminton. Ya, ya. Perkenalkan, nama saya Monika Maharani Reva, hobi makan jajan. Iya. Perkenalkan, nama saya Ellen Kusitega, dipanggil Ellen, hobi saya makan. Melaksanakan permainan ya, atau ice breaking namanya, untuk melatih konsentrasi anak kami dalam mengikuti proses konseling botol apa saudara? Bolehkah kami bertanya botol apa saudara? Botol susu saudara. Bolehkah kami bertanya susu apa saudara? Bolehkah kami bertanya sapi apa saudara? Sapi hitam saudara. Bolehkah kami bertanya hitam apa saudara? Hitam manis saudara. Bolehkah kami bertanya manis apa saudara? Manis gula saudara. Bolehkah kami bertanya gula apa saudara? Bolehkah kami bertanya merah apa saudara? Ya, barangkali kita sudah semangat dan kita latih konsentrasinya, ternyata semuanya mampu mengikuti apa yang menjadi tugas kita pada saat ini. Ya, kemudian anak-anak kami semua, sekarang kita masuk ke kegiatannya, yang dimana kegiatan ini akan kita laksanakan ya 1 kali 24 menit ke depan. Ini kegiatan yang akan Bapak sampaikan pada hari ini tentang
tentang perilaku minder ya. Minder ini selalu dialami oleh anak-anak kami, bahkan di zaman di usia pelajar saat ini masih banyak anak-anak kami yang memang rendah dirinya itu sangat tinggi ya, sehingga tidak mampu lakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, itulah pemikiran-pemikiran yang harus kita ubah. Ya, jelas ya? Jelas. Sampaikan apa yang menjadi permasalahan. Kalau di dalam kelas saya sering dibully. Iya, kalau di dalam kelas sering dibully dan kata-katanya. Oke, silakan. Oke, kurang percaya diri. Silakan Anda jawab. Semuanya pada presentasi kelas tidak yakin jawaban benar. Tidak yakin jawaban benar. Kemudian, Kekurangan ekonomi. kekurangan ekonomi. Coba besarkan suaranya. kurang percaya diri kalau memberikan Jadi ya, tanggapan. Ya. Lanjut. Lalu ya. Ya, berikutnya. dan kurang percaya diri Oke, yang lain. Yang kita akan bahas permasalahannya siapa? Yolina ya. Ya, ya, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Monika. Iya ya. Ini dia. Saya pernah diginikan, tapi cara penulis masalahnya ini. Coba. Karena kita beda-beda, manusia beda-beda cara menanggapi suatu permasalahan ya. Ya silakan. Saya juga pernah disertai dengan kesulitan, tapi menurut saya tidak terlalu parah terus saya cara mengatasi atau merespon kata-kata tersebut, saya diam juga, tetapi dalam pikiran saya tidak harus minder, tidak harus gagal untuk bersosialisasi, tetapi saya berpikir untuk bagaimana ke depannya dia mengikuti. Itu dia. Udah ya. Silakan dipikir ya. Jadi kasus yang dialami si Ellen juga hampir sama dengan si Molina, tetapi di pikirannya ya dia tidak merasa hitam. Ya, ada orang dia hitam tapi dia tidak merasa hitam, dia pede, ya kan? Jadi dia mau keluar dari permasalahannya itu. Ya, dia harus keluar dari cara berpikirnya yang tidak logis, yang mengganggu kecemasan hidupnya. Kan ada orang begitu ya. Dia berpikir irasional. Ya, dia berpikir yang belum tentu terjadi, tetapi dia sudah merasa terbawa emosi, terbawa suasana dengan apa yang dia pikirkan itu. Sehingga timbullah emosional kecemasan yang tidak baik dalam diri, sehingga pikirannya terganggu. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia merasa tidak mampu. Karena kenapa? Ada yang mengganjal hatinya. Ya, dia selalu yang mengikuti apa yang dia dengar. Jadi bagaimana caranya itu? Kita hilangkan itu. Ya, kita hilangkan dengan apa? Dengan hal-hal yang rasional, yang positif. Ya, yang benar-benar terjadi faktanya seperti apa. Konsekuensinya ada. Ya, kalau kamu ingin keluar dari permasalahan itu, maka yakinlah ya akan menjadi lebih baik dirimu ke depan. Apakah kamu merasa nyaman dengan perilaku yang kamu alami? Tidak, kenapa tidak? Coba. Itu dia stres itu nanti kan pikiran itu sama lagi. Enggak ini serius ya. Bisa juga dia. Bisa Pak. Oh ya, bisa. Ya. Apakah kamu nyaman dengan hal itu? Biasanya loh orang-orang yang seperti itu, kalau dia ada masalah, dia untuk diri, dia tidak mau coba cerita dengan orang lain. Akhirnya dia akan melakukan apa yang dia inginkan dalam diri. Itu dia ya. Jadi kamu kalau ada masalahmu, silakan cerita ke orang lain.
supaya apa? Tidak mengganggu cara berpikir. Ya, sudah kamu katakan tadi bahwa tidak nyaman dengan hal-hal seperti itu. Ya. Apalagi yang terjadi ketika kamu merasa masih mengalami atau masih mempunyai permasalahan seperti itu. Apakah merasa nyaman? Hah? Oh, tidak percaya diri ya. Oke, sekarang Bapak tanya, maukah kamu keluar dari permasalahan ini? Mau? Mau? Betul ya? Nah, bagaimana cara untuk keluar dari permasalahan itu? Secara verbalan, juga secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena nanti kita akan menilai, ya teman-teman yang lain juga akan melihat kamu seperti apa kamu ke depan. Ya, memang saya tahu dan kita tahu semua bahwa di kelas teman kita sebelumnya ini kurang beradaptasi, pendiam kayak gitu ya. Jadi apa hal yang kamu lakukan ke depan untuk mengubah sikap-sikap seperti itu? Apa yang menjadi tindakan kamu ke depan? Coba silakan. Apa bagaimana cara? Kita tadi bagaimana kita dengan teman-teman yang lain, apa maksudnya seperti itu? Ya. Rasa irasional bergaul dengan orang asing, kemudian peduli terhadap orang lain dan keluar dari permasalahan. Oke. Kenapa sih kamu sama kamu jadi sekali? Ya. Bagaimana kamu respon ke depannya? Karena tadi tidak peduli, terus bagaimana sikap itu? Ini parah nih. Terus? Nah, Tidak mungkin apa yang kondisi. Ya. Percaya diri. Ya. Ya kan? Percaya diri. Nikmati dan syukuri apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Ya kan? Jadi itu cara-cara menghilangkan pemikiran kita itu yang mengganggu cara berpikir. Ya. Itu ya. Oke, sekarang saya mau mendengar dari surinya terhadap permasalahan masalahnya. Ya. Bagaimana perasaan? Senang? Apakah ada pemahaman baru? Jadi kepada seluruh anak kami tadi sudah menyatakan masalahnya masing-masing ya. Ada yang berbeda tapi yang kita fokus membahas permasalahan hanya sih ini. Pertemuan hari ini kita bahas hanya sebelumnya dan berikutnya nanti masalah-masalah yang dibahas manakala masih ada waktu atau waktu anak kami kita sepakati bersama nanti setelah selesai sesi ini kita akan pembahasan anak kami. Jadi artinya saya tidak hanya fokus kita selesai jadi waspada yang lain dan kita tentukan nanti kapan kita ada waktu ini dong ya. Apa yang menjadi harapan kita pada hari ini tentang perubahan perilaku anak kami tolonglah dilakukan dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya biasa kita melakukannya dengan doa. Kalau kita sudah mulai dengan doa, mengikuti dengan juga doa pada anak kami yang berarti kita dalam doa. Selesai, mari kita kembali Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan pada saat ini ya.